Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video baru dari saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Di dalam agama Islam atau agama yang saya anut, ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, membayar zakat. Dan kelima adalah menunaikan ibadah haji. Tentu saja semua umat muslim pernah melakukan atau mengucapkan yang namanya kalimat syahadat. Apa? Yaitu kalimat pengakuan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan salah satu tiang agama. Teman-teman tahu kan peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam pergi ke langit ke-7 untuk mendapatkan perintah sholat. Di video kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya gerakan-gerakan sholat. Yuk kita masuk ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan takbiratul ihram. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat tentang gerakan takbiratul ihram ini. Karena apa? Karena diyakini bahwa setiap akan melakukan sholat, Rasulullah SAW selalu melakukan takbiratul ihram. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu Rasulullah SAW jika ingin sholat, beliau selalu mengangkat kedua tangannya dengan meratakan telapak tangan beliau. Lalu jika beliau bangun dari ruku, beliau kembali mengangkat tangan lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Namun ketika sujud, beliau tidak melakukannya lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, yaitu segala sesuatu itu ada hal terbaiknya. Sedangkan hal terbaik dalam sholat adalah takbiratul ihram. Beberapa ulama berpendapat apabila akan memulai sholat, melakukan takbiratul ihram, gerakan mengangkat kedua tangan dan mengeraskan suara takbir berguna apabila ada orang buta, dia mengikuti sholat, dia akan bisa mendengar suara takbir. Dia akan tahu bahwa oh itu sholat sudah memulai. Dan apabila ada orang tuli yang ingin ikut sholat, ia juga bisa tahu kapan sholat itu akan dimulai dengan melihat gerakan tangan imam. Manfaat dari gerakan takbiratul ihram ini teman-teman, apabila melakukan gerakan takbiratul ihram, maka volume paru-paru kita itu akan menjadi lebih luas. Semakin luasnya paru-paru, semakin banyak oksigen yang masuk, volume paru-paru kita semakin besar, maka sirkulasi darah semakin lancar. Darah juga mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Selain membawa nutrisi dan oksigen, juga mengangkut kembali sisa-sisa metabolisme dari sel-sel untuk dikeluarkan. Apabila sisa-sisa metabolisme ini tidak dikeluarkan, teman-teman, maka akan menumpuk di dalam tubuh kita dan akan menjadi penyakit. Gerakan takbiratul ihram ini juga tidak boleh terlalu ke belakang, teman-teman. Nah, apabila terlalu ke belakang, maka akan menarik tulang belikat yang ada di belakang punggung kita ini. Sehingga dada kita cenderung condong, lebih sedikit condong ke depan. Nah, kejadian ini menyebabkan lengkungan tulang rawan yang ada di belakang perut semakin besar. Keadaan ini akan menekan saraf nutrisi. Apabila saraf nutrisi ini tertekan, maka akan menyebabkan rasa pegal atau linu. Gerakan selanjutnya adalah sedekap atau menuruh kedua tangan di depan dada. Sebagaimana ada di banyak hadis, Rasulullah meletakkan kedua tangannya di depan dada dengan posisi tangan kanan berada di atas tangan kirinya. Meletakkan kedua tangan di atas pusar dan di bawah rusuk. Posisi tersebut adalah posisi terbaik ketika kita berdiri. Mengapa? Karena posisi tersebut membuat bahu kita menjadi tingginya sama atau sama tinggi. Nah, kesejajaran bahu ini menyebabkan mencegah kemiringan posisi kepala atau leher ke salah satu sisi. Posisi berdiri seperti itu juga mencegah terjadinya kemiringan tulang punggung, teman-teman. Mengapa tangan kanan ada di atas tangan kiri? Karena Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kegiatannya sehari-hari, lebih banyak memakai tangan kanan dan juga mendahulukan yang sisi kanan. Misalnya makan, minum, memakai pakaian, diutamakan diawali sisi yang sebelah kanan. Bukan berarti yang kiri tidak digunakan ya, yang kiri juga kita gunakan. Ayo, untuk apa? Tahu? Ya, salah satunya adalah untuk beristinja dan juga untuk ketika wudhu untuk mengeluarkan air dari dalam hidung. Diriwayatkan dari Jabir, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki sedang sholat
Ketika sedekap, tangan kirinya ada di atas tangan kanannya. Kemudian Rasulullah langsung memperbaiki posisi tangannya tersebut. Gerakan ketika bersedekap ini, tangan kanan kita atau jari kita tuh cukup menutupi sampai pergelangan tangan saja ya teman-teman ya. Tidak perlu sampai siku. Itu terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Posisi berdiri dengan menaruh tangan di depan dada teman-teman mencegah terjadinya kemiringan pada tulang punggung. Karena apa? Karena kesejajaran tulang bahu. Juga posisi paling nyaman bagi kita apabila sedang berdiri. Dalam kesempatan lain Rasulullah pernah bersabda bahwa dahulukan yang kanan, kaki, tangan, dan lain-lain. Karena di sebelah kanan itu ada berkahnya. Nah, itulah manfaat berdiri sedekap meletakkan kedua tangan di depan dada. Adalah untuk mencegah terjadinya kemiringan tulang punggung. Karena apa? Karena di dalam tulang punggung kita banyak sekali berkumpulnya syaraf-syaraf ya teman-teman. Ketika kita berdiri, ketika kita bersedekap, pandangan mata kita tidak boleh ke atas, ke samping kanan atau ke samping kiri, itu tidak boleh. Jadi harus tertuju pada satu titik, yaitu titik tempat kita sujud. Ketika kita menunduk sedikit, tidak mendongak, karena apa? Kalau kita mendongak, melihat langit-langit, itu akan menyebabkan tertariknya tulang punggung sehingga dada itu lebih condong ke depan. Apabila kepala kita melihat ke atas, maka akan terjadi lengkungan di tulang rawan antara ruas-ruas tulang punggung kita menjadi besar. Apabila lengkungan menjadi besar, maka akan menyebabkan tekanan pada rongga, jaringan saraf di dalam tulang punggung, teman-teman. Nah, gerakan bersedekap ini dengan pandangan kita tertuju pada satu titik tempat sujud, akan memperoleh gerakan atau posisi yang nyaman, tidak berlebihan dan tidak ada tekanan berlebihan juga kepada tulang punggung kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa sampai ada kaumnya mengangkat pandangannya ke langit pada waktu ia sholat?" Rasulullah sangat keras mengatakannya, sampai beliau bersabda, "Hentikan perbuatan itu, tundukkanlah, atau pandangan kalian akan dicabut." Berarti ketika kita sholat itu nggak boleh lingak-linguk ya, nggak boleh lirik ke kanan, lirik ke kiri, lihat ke atas. Jadi harus tertuju pada satu titik, yaitu titik tempat kita bersujud. Gerakan sholat berikutnya adalah ruku. Gerakan ruku ini sama pentingnya seperti sholat itu sendiri teman-teman. Karena apa? Karena apabila kalian nih jadi masbuk atau ketinggalan ketika sholat jamaah. Ketika kamu kehilangan atau ketinggalan rukunya, maka sujudmu itu tidak dihitung 1 rakaat. Tapi harus nanti ditambahin. Tapi kalau masih ikut rukunya, berarti masih dihitung 1 rakaat. Allah memerintahkan kita untuk ruku dalam surat Al-Hajj ayat 77. "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu." Bahkan Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan umatnya untuk merendahkan diri ketika sholat. Seraya berkata, "Rukuklah kamu sampai kamu merasa tenang dengan ruku itu." Ketika kamu ruku, kamu harus membungkukkan badan hingga kedua tanganmu dapat menyentuh lututmu. Posisi punggung harus rata ya teman-teman. Dan kedua telapak tangan memegang lutut bukan paha. Jari-jari tangan di atas lututnya pun dibuat merenggang, tidak rapat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bercerita apabila Rasulullah SAW sedang ruku, punggungnya akan lurus sekali. Dan jika kita taruh tempat air di atas punggung beliau, maka tempat air itu tidak akan terjatuh. Ketika seseorang sedang melakukan ruku, teman-teman, maka dia akan meletakkan tangannya ini di kedua lututnya. Nah, posisi kaki agak sedikit condong ke belakang. Sehingga tumpuan atau berat badan itu akan ada pada tiang penyangga atau di kaki atau di lututnya. Karena posisinya kaki ini agak ke belakang dan ada sedikit tekanan dari berat tubuh seseorang tersebut akan menyebabkan otot-otot yang ada di kaki belakang itu menjadi memanjang atau stretching kalau bahasa olahraganya. Akan memanjang di mana ketika kita sehari-hari berkegiatan, otot kaki itu akan lebih sering tuh memendek. Dengan posisi ruku ini akan menguatkan otot-otot kaki kita teman-teman, sehingga ketika kita dalam kegiatan sehari-hari, otot kaki akan lebih kuat, lebih lincah, dan lebih lentur. Jadi posisi ruku ini ibarat kalau orang berolahraga ini adalah untuk menjaga kelenturan tubuh kita dan otot-otot kita. Selain menjaga kekuatan dan kelenturan otot-otot kaki kita, posisi ruku juga dapat membantu menguatkan otot-otot punggung dan perut kita.
Karena apa? Karena merupakan reaksi alami ketika kita ruku itu akan menahan berat tubuh kita. Mengapa telapak tangan kita diletakkannya di lutut dan tidak boleh di paha? Karena menyebabkan terjadinya bergesernya dua pundak dan efeknya membuat punggung menjadi bungkuk. Selain itu, apabila meletakkan tangan di paha, maka rongga dada kita bukannya melebar tapi justru malah menyempit. Kalau menyempit menyebabkan volume oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita menjadi sedikit, teman-teman. Ketika posisi ruku, posisi kepala dan dada atau tubuh bagian atas kita itu berada dalam posisi sejajar ya teman-teman. Oleh karena itu, bagian tubuh atas kita, aliran darahnya tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oleh sebab itu, darah yang mengalir di bagian tubuh atas kita ketika sedang ruku akan dengan deras dan dengan baik dipompa oleh jantung kita ke arah kepala. Dengan posisi ruku ini, aliran darah ke otak dan ke sel akan semakin lancar. Pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh juga semakin lancar. Hal ini menyebabkan tubuh kita menjadi bekerja dengan baik dan juga menunda atau menghindari stres. Bertambahnya jumlah aliran darah ke otak juga menyebabkan tubuh kita atau otak kita menjadi lebih nyaman, mengurangi rasa sakit pada kepala kita. Setelah ruku adalah i'tidal atau bangun dari ruku. Gerakan i'tidal ini dilakukan setelah kita melakukan ruku. Berdiri dengan posisi seperti sebelum ruku, tanpa bersedekap dan tanpa disertai niat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Siti Aisyah pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW apabila telah mengangkat kepalanya dari ruku, ia tidak akan sujud sebelum ia berdiri dengan tegak terlebih dahulu. Setelah kita melakukan gerakan ruku, di mana aliran darah mengalir dengan cukup baik di kepala dan tubuh bagian atas, ketika seseorang berdiri dari ruku, maka aliran darah yang ada dari atas itu akan dengan cepat turun ke jantung. Hal ini menyebabkan terjadinya berputarnya darah pada sistem otot kita. Adanya aliran yang cepat ke jantung ini akan menyebabkan otot-otot jantung ini terjadi pemanjangan dan pemendekan, teman-teman. Pemanjangan, ekstensi, dan pemendekan namanya fleksi. Ketika otot mengalami pemanjangan, maka akan dipenuhi oleh darah atau dialiri dengan darah. Tetapi ketika otot itu mengalami pemendekan, maka aliran darah pun juga akan menyusut. Proses ketika kita bangun dari ruku menjadi berdiri tegak itu akan terjadi percepatan aliran darah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan ruku dan i'tidal ini dengan tumakninah. Kenapa kita disuruh tumakninah? Karena akan memberikan kesempatan kepada jantung kita untuk meredakan detakannya mendekati detak jantung normal. Dan juga untuk menormalkan tekanan darahnya. Ya teman-teman, sekian dulu ya videonya ya. Supaya tidak terlalu panjang, videonya akan saya bagi dua. Jangan lupa kamu klik like, klik subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.